warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Siti Rahmawati, semester 4 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garut. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang ringkasan materi dari mata kuliah keorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, ada konsep kader desa. Yang kedua, ada berbagai pendidikan non-formal dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, konsep perubahan sosial budaya masyarakat. Yang keempat, model-model pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, ada MMD. Yang keenam, ada FGD. Dan yang terakhir, ada MONEF dalam pemberdayaan. Nah, langsung saja ke konsep kader desa. Ada pengertian kader desa, peran kader dalam pemberdayaan masyarakat, cara-cara mengoptimalkan potensi kader. Nah, kader sendiri itu adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi sipil maupun militer yang berfungsi sebagai pemihak dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut serta punya komitmen dalam tindakan atau pekerjaan dan tidak menuntut berlebih atas tindakan itu. Nah, kader desa yaitu tenaga sukarela yang terdidik dan terlatih dalam bidang tertentu, yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan merasa berkewajiban untuk melaksanakan, meningkatkan, dan membina kesejahteraan masyarakat dengan rasa ikhlas tanpa pamrih dan didasari panggilan untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Nah, lalu ada kader pemberdayaan masyarakat atau KPMD. Salah satu pelaku PNPM mendiri perdesaan di tingkat desa yang mempunyai peran aktif dalam rangka memfasilitasi seluruh kegiatan dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Lalu ada peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Ada agent of change atau pembaharu. Lalu ada penghubung, pelapor atau penggagas, penggalang aktivitas antar kader, lalu fasilitator dan penerus cita-cita ideologi kelompok, dan yang terakhir narasumber dan informan. Yang terakhir ada cara-cara mengoptimalkan potensi kader. Yang pertama, jangan terlalu ketat membuat pembatasan-pembatasan. Yang kedua, pembinaan kader desa harus dilakukan secara positif dan berkesinambungan. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan sistem yang dapat menunjang peran kader desa. Yang kelima, tidak untuk diperintah tapi menyadarkan untuk mengembangkan diri, dan lain sebagainya. Pembahasan yang kedua yaitu berbagai pendidikan nonformal dalam pemberdayaan masyarakat. Ada bentuk-bentuk pendidikan nonformal dan ada optimalisasi pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik di lembaga maupun tidak, melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Nah, lalu yang A, bentuk-bentuk pendidikan nonformal. Ada program pendidikan dasar, yaitu yang memberikan pelayanan belajar kepada masyarakat yang belum memiliki kemampuan dasar seperti program literasi. Nah, lalu ada juga program pendidikan lanjutan, di mana yang memberikan pelayanan pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ke jenjang yang lebih tinggi seperti pendidikan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Lalu yang B, ada optimalisasi pendidikan non-formal, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, menetapkan struktur organisasi pengelola program belajar, mengidentifikasi kebutuhan belajar, merumuskan dan tujuan belajar, menyusun pengembangan bahan belajar, melaksanakan kegiatan belajar, dan melakukan penilaian. Lalu, pembahasan yang selanjutnya adalah
konsep perubahan sosial budaya masyarakat dan model-model pemberdayaan masyarakat. Lalu konsep pemberdayaan itu dibagi menjadi 3. Ada konsep pemberdayaan di bidang ekonomi, pemberdayaan di bidang politik, dan konsep pemberdayaan di bidang sosial budaya. Lalu ada dasar ruang lingkup program pengembangan masyarakat. Ini juga dibagi menjadi 3. Ada pelayanan masyarakat, lalu ada pemberdayaan masyarakat, dan juga hubungan masyarakat. Lalu juga ada bentuk-bentuk program, diantaranya ada pemberdayaan pimpinan masyarakat, pengembangan upaya kesehatan bersumber daya manusia, pemberdayaan pendanaan masyarakat, pemberdayaan sarana masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat, mengembangkan teknologi tepat guna, meningkatkan manajemen atau proses pengambilan keputusan. Lalu pembahasan yang selanjutnya ada MMD, FGD, monitoring dan evaluasi dalam pemberdayaan. Lalu pengertian dari MMD itu yaitu pertemuan perwakilan warga desa beserta tokoh masyarakat dan para petugas untuk membahas hasil survei mawas diri dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil survei wawas diri. Lalu ada tujuan MMD. Yang pertama, mengenal masalah kesehatan atau masalah lainnya di wilayahnya. Yang kedua, masyarakat bersetempat untuk menanggulangi permasalahan melalui pergerakan dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat membentuk forum desa atau kelurahan siaga menetapkan Poskesdes sebagai koordinator pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan lain sebagainya. Lalu ada langkah-langkah MMD. Yang pertama, menentukan prioritas melalui pengkajian, mampu mengidentifikasi respon komunitas yang aktual atau potensial yang memerlukan suatu tindakan. Yang kedua, menentukan kriteria hasil. Penentuan kriteria hasil harus ditunjukkan untuk komunitas. Lalu ada monitoring dan evaluasi dalam pemberdayaan. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana suatu kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Lalu evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja, program atau proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program atau proyek.